Parents harus tahu. Mama mungkin sering mendengar mengenai metode Baby Led Weaning atau BLW. Metode yang sudah ada sejak tahun 2005 ini tengah ramai diperbincangkan loh di dunia MPASI. Apa sih yang dimaksud dengan metode BLW ini? BLW merupakan metode pemberian MPASI di mana bayi sejak usia 6 bulan didorong untuk makan sendiri menggunakan tangan tanpa disuapi orang tuanya. Bayi yang memutuskan apa yang akan dipilih dan seberapa cepat ia menghabiskan makanan. Apakah mama salah satu orang yang maju mundur ketika akan menerapkan metode BLW ini kepada si kecil? Metode ini diklaim mempunyai banyak manfaat. Salah satunya merangsang motorik si kecil sejak dini. Namun, tak sedikit juga yang memberikan pendapat kontra terhadap metode ini. Jika mama sedang mempertimbangkan untuk melakukan metode ini pada si kecil, yuk simak fakta yang Mamin kumpulkan sebelum memutuskan untuk menerapkan metode BLW untuk si kecil. Penasaran apa saja faktanya? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Parent University. BLW atau Baby Led Weaning, pro dan kontra. Pro BLW. Tahu nggak Ma, salah satu kelebihan metode BLW ini yaitu tingkat kecemasan mama lebih rendah dibandingkan metode disuapi. Selain itu, kelebihan lainnya diantaranya: yang pertama, BLW merangsang dan melatih motorik si kecil. Memang benar Ma, jika metode BLW diklaim dapat merangsang dan melatih motorik si kecil. Pasalnya, si kecil akan banyak mengambil, menggenggam, dan memasukkan makanan ke dalam mulut dengan tangannya sendiri. Aktivitas ini melatih koordinasi antara tangan dan mata si kecil. Ukuran dan bentuk makanan yang berbeda-beda juga merangsangnya untuk memberikan genggaman yang pas agar makanan tidak terjatuh. Gak cuma itu, si kecil akan belajar mengenali rasa kenyang dan berhenti makan saat ia sudah merasakannya. Yang kedua, BLW membuat kegiatan makan jadi lebih menyenangkan. Terkadang, kegiatan makan membutuhkan waktu yang lama karena si kecil menolak saat disuapi. Nah, metode BLW dapat mengatasi hal ini. Pasalnya, kegiatan makan akan jadi lebih menyenangkan dengan metode BLW. Si kecil jadi bebas memilih dan mengeksplorasi makanan yang ia inginkan. Kegiatan makan yang terasa seperti kewajiban pun berubah menjadi sebuah petualangan. Alhasil, mama akan lebih banyak hemat waktu karena tidak ada drama tolak-menolak yang biasanya terjadi. Yang ketiga, BLW membuat si kecil menjadi lebih mandiri. Umumnya, metode BLW dilakukan di meja makan, si kecil akan duduk bersama dengan anggota keluarga lain dan makan sendiri. Mama tidak perlu standby untuk menyuapi si kecil saat makanan di mulutnya sudah habis. Aktivitas ini tentunya mendorong si kecil untuk lebih mandiri. Si kecil juga akan belajar cara makan yang benar dari mama dan papa. Jika umurnya lebih besar, ia bisa belajar menggunakan sendok dan garpu sendiri. Yang keempat, BLW melatih si kecil untuk terbiasa makan makanan sehat. Menu makanan dalam metode BLW adalah sayuran kukus dan buah-buahan yang disajikan dengan bentuk aslinya. Secara tidak langsung, si kecil akan berkenalan dengan berbagai sayuran dan buah. Oleh karena itu, ketika tiba saatnya si kecil makan makanan orang dewasa, ia sudah terbiasa dengan tekstur dan rasa makanan yang berbeda-beda. Ia akan terlatih untuk mengkonsumsi makanan sehat dan tidak cerewet dalam memilih-milih makanan, terutama sayuran. Kontra BLW. Yang pertama, mama harus kreatif menyiapkan menu BLW. Seperti yang tadi disebutkan, umumnya menu yang digunakan dalam metode BLW adalah sayuran kukus atau buah-buahan. Makanan lembek tidak digunakan karena makanan ini tidak bisa digenggam. Untuk itu, mama harus kreatif menyiapkan menu BLW yang bervariasi agar si kecil tidak cepat bosan. Tantangan lainnya adalah memastikan kebutuhan nutrisi si kecil tetap tercukupi.
Bagaimanapun, si kecil akan kekurangan nutrisi jika ia hanya diberikan sayur dan buah-buahan. Ia juga membutuhkan nutrisi dari protein hewani. Yang kedua, BLW meningkatkan resiko bayi tersedak. Selain pilihan menu makanan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah ukuran makanan. Mama harus memotong buah dan sayur dengan ukuran yang pas agar si kecil tidak tersedak. Pastikan juga tingkat kepadatan makanan tersebut sudah berkurang sehingga mudah dikunyah oleh si kecil. Ini juga salah satu alasan kenapa metode BLW harus diterapkan saat si kecil sudah siap. Jika mama memulai metode BLW terlalu dini, sedang si kecil belum bisa mengunyah dan menggigit makanan dengan baik, resiko tersedak akan meningkat. Yang ketiga, bayi belum bisa menghabiskan makanan dalam jumlah cukup. Menurut IDAI dan WHO, salah satu syarat MPASI yaitu adekuat atau cukup jumlahnya. Karena pada usia 6 bulan, bayi sudah tak cukup dengan ASI. ASI hanya mencukupi 70%, sedangkan 30% harus didapatkan dari MPASI. Sedangkan di usianya yang masih kecil, bayi belum bisa menghabiskan makanan dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, dengan metode BLW ini meningkatkan resiko bayi anemia atau kekurangan zat besi. Terlepas dari itu semua, lebih baik mama mempertimbangkan beberapa fakta di atas sebelum mama memutuskan untuk menerapkan metode BLW pada si kecil. Metode BLW ini sangat disarankan untuk bayi yang sudah cukup bulan, yaitu bisa duduk tegak agar bisa mencerna makanan dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan lagi yakni pada variasi makanan, agar gizi anak bisa tercukupi. Bagaimanapun, kebutuhan nutrisi dan keselamatan si kecil adalah yang paling utama. Jika perlu, dikonsultasikan dengan dokter untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak. Jadi, mama tim memberikan makanan secara konvensional atau BLW nih? Tulis di kolom komentar yuk! Dan untuk mendapatkan informasi parenting lainnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Parent University dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari Parent University. Better Parent, Better Future.